Halo semuanya, perkenalkan nama saya Placidis Olgaviana Bude, NIM 17090100020. Di sini saya akan menjelaskan teknik diagnosa E. coli, Salmonella sp dan Klebsiella sp. Selamat mendengarkan. Baik, saya akan membahas yang pertama tentang teknik diagnosa E. coli. Untuk teknik diagnosa E. coli di sini saya akan membahas dua, yaitu kultur dan juga PCR. Untuk kultur penanaman kuman E. coli, yaitu ada beberapa media eusin methylene blue agar. Ini terbentuk koloni yang khas, yaitu berwarna hijau metalik. Yang kedua, media sulfide indol motility, di mana tanda positif indol dapat diketahui dengan adanya cincin berwarna merah. Yang ketiga, media MRVP, di mana pada uji MR didapatkan hasil positif ditanda dengan perubahan warna media menjadi merah. Sedangkan pada uji VP didapatkan hasil negatif, yaitu ditanda dengan tidak adanya perubahan warna pada media. Khusus untuk E. coli O157H7, apabila telah dilakukan penanaman kuman E. coli suspek pada media SMAT, maka akan terlihat koloni yang tidak berwarna atau jernih. Teknik yang digunakan kedua yaitu PCR. Sampel yang diduga adanya E. coli diuji dengan menggunakan PCR. Hasil uji PCR memperlihatkan pita fragmen DNA. Hal ini menunjukkan bahwa pada sampel tersebut terdapat bakteri E. coli. Berikutnya, teknik diagnosa Salmonella sp. Untuk mendiagnosa Salmonella sp, yang pertama kita perlu melakukan kultur bakteri, uji serologis, dan juga PCR. Yang pertama, untuk kultur bakteri, media kultur yang sering digunakan adalah media agar Makonke dan media agar Emba. Untuk lebih spesifik, isolasi dapat dilakukan pada medium selektif seperti agar Salmonella Shigella atau agar SS, ataupun agar enterik hektoen yang baik untuk pertumbuhan Salmonella dan Shigella. Teknik mendiagnosa Salmonella yang kedua yaitu uji serologis. Untuk uji serologis ada beberapa tes. Yang pertama, tes Widal. Pemeriksaan tes Widal ini bertujuan untuk mendeteksi adanya antibodi di dalam darah. Yang berikutnya, uji Tubex. Tes Tubex adalah salah satu dari uji serologis yang menguji aglutinasi kompetitif untuk mendeteksi adanya antibodi IgM terhadap antigen lipopolisakarida. Yang berikutnya, tes Tipidot ialah sebuah pemeriksaan serologis yang mendeteksi adanya antibodi spesifik, yaitu IgM maupun IgG. Yang berikutnya, tes Dipstick adalah tes untuk mendeteksi antibodi IgM spesifik terhadap antigen polisakarida. Yang berikutnya, uji ELISA. Yang berikutnya, uji PCR. Uji PCR ini akan menandakan adanya DNA Salmonella sp. Yang berikutnya, teknik diagnosa Klebsiella. Untuk mendiagnosa mikroorganisme yaitu yang pertama, kultur dengan tes biokimia. Untuk kultur, media yang digunakan yaitu ada media agar darah. Merupakan media diferensiasi yang berfungsi membedakan bakteri berdasarkan kemampuan bakteri melisis sel darah merah. Untuk Klebsiella sp memiliki tipe hemolisis gamma, yaitu dengan menunjukkan tanda kurangnya hemolisis. Media kedua yang digunakan yaitu McKenkie agar. Merupakan media selektif diferensial yang mengandung zat warna khusus, yaitu Klebsiella akan menghasilkan koloni berwarna merah jambu pada media isolasi primer. Yang berikutnya, pewarnaan kapsul. Pewarnaan kapsul dengan menggunakan teknik Ginsbury memiliki tujuan untuk mengetahui ada tidaknya kapsul pada bakteri. Teknik mendiagnosa Klebsiella yang kedua dengan melakukan tes biokimia. Tes biokimia yang pertama, triple sugar iron agar, yaitu media yang dapat mengidentifikasi bakteri sesuai dengan karakter spesifik yang ditunjukkan oleh bakteri.
Reaksi oleh Klebsiella sp pada tsia yaitu asam berwarna kuning pada bagian pangkal dapat terdeteksi gas, tidak dihasilkan H2S. Yang kedua, tes motilitas pada agar semi-solid. Uji ini digunakan untuk mengetahui pergerakan bakteri. Organisme-organisme non-mortis seperti Klebsiella sp hanya tumbuh pada garis inokul. Yang ketiga, tes metil merah dan Voges, Procour atau VP. Tes metil merah digunakan untuk mendeteksi produksi asam kuat selama proses fermentasi glukosa. Klebsiella sp menghasilkan warna merah yang memberikan hasil positif terhadap reaksi VP. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye.